semuanya, kembali lagi bersama saya, Derin. Dan kali ini kita akan membahas 10 hewan mitologi khas Indonesia yang mendunia. Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa, dengan bahasa, budaya, adat, kebiasaan, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Erat kaitannya dengan kepercayaan, biasanya setiap suku bangsa memiliki setidaknya satu hewan mitologi yang menjadi bagian dari kekayaan kearifan lokal masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, kini keberadaan hewan mitologi di Indonesia mulai terlupakan oleh modernisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Hewan mitologi umumnya bersifat fantastis, baik bentuk maupun kemampuannya, dikarenakan kisahnya merupakan mitos. Keberadaannya dipercayai oleh masyarakat penganut mitologi yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, makhluk-makhluk dalam legenda dipakai sebagai lambang dan dekorasi bangunan. Makhluk-makhluk ini juga diadaptasi dalam budaya populer, terlebih dalam permainan, novel, fiksi, fantasi, film-film Hollywood, dan sama seperti makhluk-makhluk mitologi dari negara lain. Makhluk mitologi di tanah air juga disertai kisah supranatural atau kisah dewa-dewi. Makhluk-makhluk tersebut tidak kalah menarik dari makhluk mitologi Yunani yang sudah dikenal di kancah internasional. Berikut adalah makhluk-makhluk mitos legendaris dari Indonesia. Yang pertama, Garuda atau Garula dalam bahasa Pali adalah salah satu makhluk antropomorfis mitologi dalam Hinduisme, Buddhisme, dan Jainisme. Menurut agama Hindu, ia merupakan wahana Dewa Wisnu, salah satu Trimurti atau tiga dewa utama. Dalam agama Buddha, ia merupakan Dhammapala atau Astasena, dan dalam Jainisme, ia merupakan salah satu yaksa, yaitu adalah dewa pelindung. Interpretasi fisik Garuda bermacam-macam. Kebanyakan ia digambarkan tertutup bulu emas, berwajah putih dan bersayap merah, dan sayapnya mirip yang dimiliki burung elang, tetapi tubuhnya seringkali seperti manusia. Ukurannya besar sehingga dalam salah satu cerita ia dapat menghalangi matahari. Kisah Garuda terdapat dalam kitab Mahabharata dan Purana yang berasal dari India. Bangsa Jepang juga mengenal makhluk mirip Garuda yang mereka sebut Karura. Garuda di Thailand disebut sebagai Krut atau Fakrut. Indonesia dan Thailand menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Yang kedua, ada Ahol. Berdasarkan kabar yang beredar di masyarakat, selain di Gunung Salak, Ahol menempati pulau-pulau tropis yang tersebar di Pulau Jawa. Dirinya sering terbang menyerupai kelelawar namun berbentuk raksasa. Wujudnya digambarkan dengan kepala mirip kera, mata yang besar hitam, cakar besar, dan lengan tubuhnya dipenuhi bulu berwarna abu-abu dan mempunyai sayap panjang dengan bentangan mencapai 3 meter. Ahol sering terlihat jongkok di hutan dengan sayap tertutup rapat. Hewan mitologi ini diperkirakan adalah makhluk nokturnal yang sering menghabiskan harinya bersembunyi di gua yang terletak di belakang atau di bawah air terjun. Saat pada malam hari, makhluk terbang misterius ini biasanya baru keluar dari gua dan mulai menelusuri sungai-sungai besar untuk mencari ikan sebagai santapannya. Ini artinya bisa jadi Ahol mirip dengan kelelawar karena tinggal di kegelapan gua dan nokturnal. Di Afrika, penduduk sekitar menyebut makhluk ini dengan nama Konggamato yang konon berada di daerah Kamerun. Sosoknya pun dipercaya warga sekitar sering terlihat pada masa silam. Ada juga teori lain yang menyebutkan Ahol adalah primata terbang pertama di dunia. Sang burung raksasa juga telah menjadi bagian dari budaya Amerika bagian utara selama berabad-abad yang dikenal sebagai Thunderbird. Yang ketiga, ada orang Bati. Ternyata Ahol punya kembaran di Maluku yang bernama orang Bati, atau manusia bersayap dengan perawakan menyerupai kera besar dengan sayapnya mirip kelelawar. Makhluk mitologi Indonesia ini diyakini hidup di Gunung Kairatu di Pulau Seram dan berkeliaran di malam hari untuk memangsa anak kecil dan hewan ternak, sehingga menimbulkan ketakutan bagi para warga desa. Sama seperti Ahol, orang Bati juga suka berteriak hingga menciptakan suasana yang mencekam. Konon, seorang misionaris asal Inggris bernama Tyson Hughes dan anggota timnya yang datang ke Maluku pernah melihat orang Bati sekitar tahun 1987. Orang Bati yang dikenal sebagai manusia terbang ini juga populer di belahan dunia lainnya seperti Zambia, Papua Nugini, dan Kongo. Yang keempat ada Leak.
Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu leak. Di siang hari ia tampak seperti manusia biasa, sedangkan pada malam hari ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu dapat mengubah bentuk Leak menjadi seekor harimau, kera, babi, atau menjadi seperti Rangda. Bila perlu, ia juga dapat mengambil organ dari orang hidup. Leak diidentikan dengan perilaku jahat para penganut ajaran kiri atau pengiwa, yakni berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut. Leak dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamil untuk kemudian menghisap darah bayi yang masih di kandungan. Ada 3 Leak yang terkenal, 2 diantaranya perempuan dan 1 laki-laki. Menurut kepercayaan orang Bali, Leak adalah manusia biasa yang mempraktikkan sihir jahat dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Dikatakan juga bahwa Leak dapat mengubah diri menjadi babi atau bola api. Sedangkan bentuk Leak yang sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi yang tajam. Beberapa orang mengatakan bahwa sihir Leak hanya berfungsi di Pulau Bali, sehingga Leak hanya ditemukan di Bali. Yang kelima ada Naga Basuki. Kisah tentang Naga Basuki ini juga muncul dalam legenda terciptanya Selat Bali. Konon kabarnya Naga Basuki bertempat tinggal di bawah kawah Gunung Agung. Suatu hari seorang Brahmana sakti bernama Sidimantra betapa di Gunung Agung untuk meminta bantuan Naga Basuki menyelesaikan persoalan utang piutang yang disebabkan oleh Manik Angkeran, anaknya yang suka berjudi. Singkat cerita, sang naga setuju untuk membantunya dengan syarat anak Sidimantra harus berhenti berjudi. Tapi ternyata Manik Angkeran tidak berubah. Cerita tersebut berakhir dengan terciptanya Selat Bali oleh tongkat milik Sidimantra yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Yang keenam ada Warak Ngendok. Jika Naga Basuki digambarkan sebagai naga yang besar dan sakti, berbeda dengan naga kecil bernama Warak Ngendok, merupakan hewan mitologi yang menjadi simbol kerukunan 3 etnis di Semarang. Warak ini mengambil wujud burak dengan kepala naga dan berkaki 4 seperti kambing, yang merupakan perpaduan antara kebudayaan 3 etnis yang ada di Semarang, yaitu Arab, Cina, dan Jawa. Warak Ngendok menjadi simbol akulturasi unsur kebudayaan lokal saat Raden Pendanaran menyebarkan agama Islam di wilayah Semarang. Biasanya Warak Ngendok diarak dalam festival kebiaran atau perayaan Dugderan yang digelar untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Warak Ngendok memiliki tubuh bersisik, mulut bertarik, dan wajah yang cukup mengerikan sebagai lambang hawa nafsu yang harus dilawan. Kata warak berasal dari bahasa Arab warai yang berarti suci, sementara ngendok adalah kata dalam bahasa Jawa yang artinya bertelur, yang dilambangkan sebagai pahala dari ibadah puasa. Yang ketujuh, suku Mente. Suku misterius yang satu ini sangatlah unik karena mereka disebut-sebut menjadi nenek moyang suku Aceh yang masih hidup. Hanya saja menemukannya sampai sekarang masih menjadi tugas yang sulit. Pada tahun 2017 ada sebuah video yang viral, beberapa pengendara motor bertemu orang pedalaman dengan tubuh kecil yang berlari dengan sangat kencang. Diduga itu adalah anggota suku Mente. Mente memiliki fisik yang kerdil dengan tinggi maksimal 1 meter, berkulit sawo matang dan rambut gimbal yang sangat panjang. Suku ini masih hidup dengan cara primitif dan sangat menutup diri dari manusia. Bahkan mereka sangat takut dengan manusia. Suku Mente diperkirakan termasuk dalam rumpun bangsa Melayu Proto. Awalnya menetap di wilayah sekitar Aceh Besar dan tinggal di pedalaman hutan. Suku-suku asli tersebut diperkirakan berimigrasi ke Aceh melalui Semenanjung Melayu. Dalam legenda Aceh, suku Mente dan suku Karo disebut-sebut sebagai cikal bakal dari kaum Li Reutoi, yaitu adalah suku 300 yang merupakan salah satu kelompok penduduk asli Aceh. Saat ini suku Mente sudah punah atau lenyap karena sudah bercampur dengan suku bangsa pendatang-pendatang lainnya yang datang kemudian. Sampai saat ini masih belum terdapat bukti ilmiah yang kuat terhadap keberadaan suku ini. Yang kedelapan ada kuda sembrani. Kuda sembrani adalah hewan mitologi yang diambil dari cerita legenda masyarakat Nusantara yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang dan sangat berani. Dalam cerita pewayangan, kuda sembrani adalah kuda tunggangan
Batara Wisnu. Sementara menurut hikayat rakyat Jawa, Sembrani merupakan alat transportasi bagi raja, ratu, dan senopati yang konon menurut cerita bila berpergian selalu menggunakan kuda Sembrani agar dapat dengan mudah dan cepat sampai di tujuan. Dalam budaya populer, kuda Sembrani sering dianggap sama dengan Pegasus. Apakah menurut teman-teman makhluk-makhluk di atas lebih mengerikan daripada makhluk mitologi dari negara lain? Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi video-video kami selanjutnya. Saya Darian, pamit undur diri dan terima kasih.